Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis uji T, uji F, dan uji R-square. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis atau uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X, pendapatan per tahun, dan jumlah anggota keluarga. Secara parsial, terdapat variabel Y, konsumsi per tahun. Dilakukan pengujian menggunakan uji T. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa variabel X1 dan X2 secara berurutan adalah 0,317 dan 0,995 dengan tingkat kepercayaan 0,0595%. Dapat disimpulkan bahwa variabel X lebih besar dari 0,05 yang berarti secara parsial seluruh variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, adapun keterangan dari X1 itu yaitu pendapatan per tahun, X2 yaitu jumlah anggota keluarga, dan Y itu konsumsi per tahun. Nah, X1 kan hasilnya itu 0,317 dari mana? Yaitu dari sig yang ini. Nah, kalau untuk X2 kan yaitu 0,995 yaitu dari sig yang ini. Nah, jadi kesimpulannya berarti sig variabel X itu lebih besar dari 0,25 yang berarti secara parsial seluruh variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji R-square atau koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi merupakan langkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel dependen. Untuk model summary-nya yaitu ini. Untuk tabel yang ini, jadi pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,058 atau 5,8%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh seluruh variabel X 0,5,8% terhadap variabel Y konsumsi per tahun. Dari perhitungan tersebut juga bisa dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain yang terlibat terhadap peningkatan konsumen per tahun yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini dengan besaran persentase 94,2%. Nah, untuk 94,2% ini dari mana? Yaitu dari 100 dikurangi 0,5,8%, yaitu hasilnya 94,2%. Dan yang terakhir yaitu uji F. Nah, pada pengujian hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau terpisah, sehingga dalam lanjutan uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan bersama-sama variabel konstan dan variabel X, X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, seperti yang ditunjukkan pada tabel terhadap nilai sig pada tingkatan kepercayaan 95% pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,529 lebih besar dari 0,05. Nah, untuk nilainya 0,52 untuk nilai 0,529 itu dari mana? Yaitu dari sig yang ada di tabel bawah ini, yang ini. Nah, itu.
Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.